Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Kakak-kakak, para pengurus pembina gerakan Pramuka Kota Bogor yang saya hormati, izin saya tanya, suaranya jelas? Ya. Siap. Pertama, kita selaku anggota Pramuka bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan lah untuk menikmati berbagai fasilitas dari Allah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadahnya yaitu saum, yang kalau tidak salah hari ini hari ke-22 ya, ke-22. Mudah-mudahan kita masih bisa untuk melaksanakan saum sampai bulan penuh lah gitu. Amin ya Lagi Allah. pramuka, Bu. Kakak yang saya hormati, Ada Pak Ade untuk saya sangat suka dan senang sekali hari ini bisa kita ketemu. Pertama tentu sudah sangat lama kita tidak berjumpa, sudah lama kita bertemu, kita kegiatan-kegiatan kepramukaan, ditambah dengan situasi sekarang yang pandemi. Oleh karena itu terima kasih untuk Binawasa yang difasilitasi oleh Kominfo bisa melaksanakan kegiatan pertemuan lewat Zoom. Kakak yang saya banggakan, tentu bicara pramuka, tetap kita konsepnya bagaimana organisasi ini tetap menjadi sebuah motor kebaikan untuk melakukan sebuah pendidikan terhadap generasi, agar mereka menjadi generasi-generasi yang hebat gitu kan ke depan, yang ya sebutlah siap dalam berbagai hal, baik itu pikirannya, perkataannya maupun perbuatannya gitu. Nah, cerita tentang membentuk generasi yang hebat tentu tidak bisa lepas dari para unsur pembina, pelatih yang juga yang punya semangat, punya kompetensi gitu kan, punya juga keterampilan lah di bidang kepramukaan. Nah, oleh karena itu gelang ajar menurut saya sangat-sangat strategis dalam rangka meningkatkan, mempertahankan kualitas para pembina pramuka khususnya di Kota Bogor. Kakak yang saya banggakan, ya tentu gelang ajar ini pasti selain untuk menyatukan gerak, langkah, sikap juga para pembina pramuka khususnya dalam penerapan teknologi informasi lah lewat Zoom ini, juga saya sangat berharap bahwa ada bentuk-bentuk keterampilan yang bisa kita tingkatkan, misalnya cerita tentang pembuatan ala karya yang ini merupakan sebuah kewajiban untuk kita semua. Kemudian berharap ada sebuah panduan seluruh anggota, seluruh pembina yang telah mengikuti kegiatan kursus itu punya kesamaan yang sama, sekaligus punya kemampuan untuk menyusunnya gitu. Dan berharap sebetulnya tidak hanya disusun di dalam meja, tapi betul-betul bagian yang hasil wujud pelaksanaan di lapangan, di gugus depan gitu kan. Nah, kemudian terimplementasikan dalam sebuah karya disebut nalakarya. Nah, oleh karena itu kakak, barangkali untuk gugus depan yang memungkinkan bisa juga dilakukan lewat media informasi, bisa juga dilakukan oleh kakak-kakak seperti halnya dilakukan hari ini. Jadi kami kita tentu bersyukur lewat kegiatan lewat di situasi pandemi ini pramuka masih tetap eksis, kemudian potensinya juga tidak surut. Saya lihat sangat fleksibel, menyesuaikan terhadap kondisi-kondisi yang ada, aktif untuk abdi mas. Saya sudah 2 minggu ikut serta kegiatan, ikut menyalurkan gerakan nasi bungkus dari pramuka ke 4 kelurahan
saya bangga ketika kakak-kakak juga ikut gitu kan. Jadi tidak hanya Kak Warcapnya yang hadir, tapi saya ingin sekali ketika kakak-kakak juga tersentuh, terpanggil bahwa ini bagian yang apa ya, amal lah dalam bentuk perbuatan yang suci gitu kan. Insya Allah nanti sore kita ke Gedung Badak. Jadi kita juga paham tentang kondisi lapangan, kondisi di masyarakat di Kota Bogor yang sangat membutuhkan, tapi juga sebagai anggota pramuka yang punya juga rasa lah terhadap situasi kondisi ini, saya pikir akan lebih bagus gitu. Akan lebih bagus ketika hadir itu terasa benar kita sebagai anggota pramuka harus berbuat seperti ini gitu. Nah, saya sudah coba lakukan dalam kondisi situasi yang juga cukup repot, saya lakukan juga hadir untuk pramuka di 4 kelurahan lah gitu. Nah, nanti sore kita di Gedung Badak, mudah-mudahan juga ada kakak-kakak yang lain yang juga bisa ikut serta untuk mengiringi akhir kegiatan gerakan nasi bungkus dari kegiatan kepramukaan. Yang kedua, kakak, saya lihat kemarin saya ikut juga cerita kepramukaan dengan keluarga. Gitu. Jadi saya bangga lah cerita tentang pramuka Kota Bogor. Rasanya karena kita ini sudah berbuat melakukan bentuk-bentuk dalam situasi apapun, pramuka itu betul-betul tangguh gitu. Dan saya sampaikan ke Adi kemarin bahwa Kota Bogor sedang merintis membuat TV pramuka gitu kan. Hari ini terus kita lakukan setiap sore hadir materi-materi kepramukaan, dan insya Allah mungkin satu saat ketika sudah ada kesiapan secara teknis, saya ingin itu di-launching, dibuka resmi lah gitu kaitan dengan TV pramuka. Kita coba manfaatkan itu untuk kepentingan juga meningkatkan kualitas gerakan pramuka di Kota Bogor. Nah, jadi hari ini seperti dipandu oleh Kak Endang tadi, bahwa kita judulnya adalah gelang ajar ya, gelang ajar. Jadi ingin mencoba menyatukan langkah, kemudian memantapkan kualitas dan kuantitas lah untuk mencapai pembina pramuka yang berkarakter. Berkarakternya apa ya? Tentu ya punya tadi sikap, ada keinginan mencoba memperbaiki baik itu niat, perkataan, dan perbuatan, atau mungkin bahasa ilmunya katanya merubah diri dari kondisi yang tidak benar jadi benar gitu. Karena kadang-kadang juga kita ini manusiawi, pramuka merasa benar dengan jargon, tapi belum tentu juga sikapnya gitu kan. Banyak juga. Jadi ini yang mampu mengevaluasi adalah kita masing-masing sebagai anggota pribadi pramuka. Apakah sudah iya gitu kan, wujud dalam sikap, dalam perilaku. Terakhir kakak, saya mohon izin nanti mungkin harus keluar nih, harus ke Tanah Baru. Ada kegiatan ya berkaitan dengan juga sama lah kegiatan sosial, mendampingi salah satu perusahaan untuk menyerahkan sesuatu kepada masyarakat di Kota Bogor, dan saya minta di Tanah Baru lah di satu titik gitu. Nah, jadi situasi sekarang ini rasanya belum ada kajian yang pasti tentang kapan berakhir pandemi COVID-19 ini. Tentu kita sebagai anggota pramuka ya tentu ya mencoba zikrullah aja, menyadarkan diri gitu kan, bahwa tidak ada satu di atas permukaan ini yang hidup itu karena asal. Tidak ada, dari mulai saya sering katakan, mulai dari makhluk yang paling besar matahari sampai sekecil apapun molekul itu gerak karena ilmu Allah gitu kan. Nah, oleh karena itu saya coba kita belajar memahami dari ayat-ayat yang ada. Saya melihat di sebuah ayat di surat Al-Baqarah bahwa kondisi ini sebetulnya sudah diingatkan oleh Allah. Diingatkan, katanya satu saat kalian akan diuji dengan ketakutan hidup, waljuni,
dalam bentuk kelaparan, dalam bentuk pemerosotan harta benda, dalam bentuk personi, hilangnya personi, ini kemudian dalam bentuk juga sama roti gitu kan, dalam bentuk sandang pangan kekurangan. Tapi ujungnya ayat itu untuk kita yang beriman, tentu sebagai anggota pramuka yang bertakwa gitu, untuk sadar benar bahwa zikrullah, sadar bahwa ini adalah merupakan wujud ilmu Allah, dan yakinkan bahwa tidak ada satupun ilmu ayat yang dalam Quran itu tidak wujud. Mesti ilmiahnya beda dengan pramuka. Ilmiahnya ada pembuktian gitu kan. Apapun yang ada dalam ayat itu harus ada pembuktian. Kalau tidak, nanti jangan jadi ceritanya bohong. Mau cerita apapun, mau cerita tentang maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, ada buktinya. Baru saja kemarin lusa Kajana, ya, sahabat kita, senior kita meninggal, itu pembuktian ilmu. Walau ahrajakum min butun ummatikum, bahwa setiap manusia lahir dari perut ibu kalian, lahir dari perut ibu kalian. Dan ketika juga cerita tentang Al-Baqarah 155 itu walanabluwakum tadi, bahwa satu saat akan diuji dengan ketakutan hidup. Rasanya hari ini kita takut semua. Takut kelaparan, takut dengan kehilangan harta benda, takut kehilangan mati, dan takut kehilangan sandang pangan. Tidak ada kata lain kakak, dalam kondisi ini Allah memerintahkan untuk sabar kita, untuk zikrillah, untuk sadar. Dan oleh karena itu saya suka ketika di pramuka misalnya, karena kesadaran diri maka ingin berbagi kepada teman-temannya, kepada masyarakat, dan kepada mungkin khusus para pembina yang tidak kebagian barangkali. Ini barangkali kakak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi mohon maaf bila berlebih bahasanya gitu kan, ya sekedar ingin cerita, tapi mudah-mudahan juga jadi motivasi untuk kakak semua agar kita terus menguatkan diri sebagai anggota pramuka, sebagai pelatih, pembina, agar nanti wujud generasi-generasi yang hebat lewat kegiatan kepramukaan. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas aktivitas, ya, kekompakan, kebersamaan di pramuka. Mudah-mudahan ini sebuah wujud lah bahwa ini contoh organisasi yang hebat lewat pramuka. Terima kasih, Kak Fahmi juga hadir, nanti bisa dilanjut oleh Kak Fahmi. Tapi saya izin mau ke Tanah Baru dulu, jam 11 juga ada acara, dan terus sampai sore ini ada tempat acara. Oleh karena itu memenuhi harapan host nih Kak Endang, maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan gelang ajar untuk gerakan Pramuka Kota Bogor tahun 2020 saya nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pramuka. Salam.